Untuk soalnya sudah terlihat ya? Jelas nggak? Apa gede ya? Oke. Kita ke soal 51. Boleh minta tolong dibacakan ya. Irvi? Ada Irvi? Iya, Kak. Ya, boleh dibacakan, Vi. Ya, Kak. Soal nomor 51, obat asma apakah yang dapat menyembuhkan kondisi pasien tersebut? Seorang anak laki-laki usia 10 tahun datang ke apotik bersama dengan ibunya. Pasien mengeluhkan bibirnya terdapat bercak-bercak putih dan terasa perih. Setelah dilakukan penggalian informasi dengan apoteker, pasien memiliki riwayat asma dan rutin menggunakan obat tindakan sesak napas Ya. Kata yang kuncinya apa di sini, Vi? yang bercak-bercak putih, Kak. Bercak putih. Efek samping dari penggunaan obat apa kalau misalnya untuk bercak putih pada bibir? Berarti kayak adanya tumbuh jamur ya. Pokoknya kalau ada bercak putih, terus bentol putih, kayak gitu yang putih-putih, itu tuh biasanya tanda-tanda adanya infeksi jamur. Kalau kayak gitu berarti karena obat apa tuh? Itu kayak yang kortikosteroid inhalasi yang B. Ya, betul. Yang B, pokoknya kalau misalnya kortiko inhalasi, itu dia efek sampingnya paling khas tuh bercak putih. Terus penanganannya gimana kalau misalnya kayak gitu? Berarti kita harus kasih PIO-nya gimana pemberian informasinya? Kumur-kumur bukan, Kak? Iya, betul. Kumur-kumur. Lalu nanti alatnya bisa di lap biar tidak terjadi pertumbuhan jamur. Kalau Ventolin inhaler, itu dia masuknya ke golongan. Ini kita sambil review ya. Teman-teman mau UK bulan Agustus ya? Betul. Ya, Kak. Semangat ya, semoga dipermudah ya teman-teman ya. Amin. Kita coba ulas sedikit. Kalau misalnya Geraizli ya, ada Geraizli. Halo? Atau yang ini deh, yang bisa jawab. Kalau Ventolin inhaler, itu dia masuk ke golongan apa? Sabak. Kak. Nah, ya. Salbutamol ya. Sahabat short acting beta agonis. Kalau Zafir Lukas, Golongan leukotrien. Leukotrien, Zafir Lukas, Montelukast gitu. Efek samping yang paling khas apa? Peningkatan SGOT, Ya, SGPT bukan ya? betul. Hepatotoksik sama nyeri otot bisa, pusing juga bisa Zafir Lukas. Tapi yang paling khas itu hepato. Terus kalau ipratropium itu golongan apa? Sama. Short acting muscarinic. Efek sampingnya apa? Mulut kering Oke. atau sarostomia. Betul. Mulut kering dia golongan anticholinergic. Salbutamol sama ya sama Ventolin, cuman bedanya kalau salbutamol tablet diminum, kalau Ventolin inhaler dia lewat inhalasi. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Udah paham nih kayak asma. Kalau sekarang kita lanjut ke nomor 52. Boleh dibantu Fikri ya? Iya, Kak. Iya, boleh dibantu nomor 52 Fikri ya?
Seorang pasien berusia 30 tahun sedang diberikan terapi heparin BRS. Berapa lama maksimal pemberian heparin? Oke. Berapa lama? Sepuluh ya kayak atau 7 ya? 10. Ya, untuk pemberian heparin berdasarkan dras.com itu dia adalah 7 hari. Oke. 7 hari. Kalau heparin sendiri itu koagulan apa antikoagulan? Antikoagulan, Kak. Antikoagulan. Ya, heparin antikoagulan. Kalau selain heparin, kalau misalnya keracunan kelebihan dosis heparin, antidotumnya apa? Protamin sulfat. Ya, heparin, protamin sulfat. Kita ingatnya adalah kayak HP. H-nya itu heparin, P-nya protamin sulfat gitu. Kalau warfarin? Vitamin K. Ya, ingatnya WKWK. Ya? Kenapa? Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Kalau heparin, ingatnya HP aja. H-nya itu heparin, P-nya protamin sulfat. Kalau warfarin itu vitamin K. WKWK gitu kan. W-nya warfarin, K-nya vitamin K. Soalnya takut ketuker nanti dikhawatirkannya seperti itu. Kalau asam tranexamat maksudnya apa? Asam tranexamat? Asam tranexamat masuknya apa, Vi? Virsi? Itu Kak, koagulan. Koagulan apa antikoagulan? Antikoagulan, Kak. Menghentikan pendarahan. Menghentikan pendarahan. Kalau menghentikan pendarahan, koagulan apa antikoagulan? Antikoagulan. Koagulan. Koagulan ya. Koagulan itu dia proses pengentalan darah gitu. Nah, kalau misalnya anti berarti dia itu mengencerkan darahnya. Jadi kalau misalnya kerjanya si asam tranexamat adalah dia menghentikan pendarahan, berarti kan biar darahnya tuh nggak cair, biar kental. Nah, berarti namanya adalah koagulan. Yang ketukar ya, teman-teman. Ya. Nomor 53, ada yang mau baca? Ini Kak Siti Nur Hasanah. Ada? Kak Siti Nur Hasanah. Boleh dibantu nomor 53? Ada ya? Rifki. Boleh dibantu? Rifki, 53 ada Rifki? Imunisasi campak. Yang pertama Ya. kali menanyakan kepada apoteker pada usia berapa imunisasi bisa diberikan. Dan Berapa? 9 bulan. Ya, 9 bulan. Betul. Kalau imunisasi campak itu pertama kali dilakukan 9 bulan. Kalau misalnya itu bisa di usia dia 18 tahun. Nah, campak itu bentar ya. Campak itu vaksinnya apa? MMR. MMR, Kak. Iya, MMR.
Sini aku ada ininya kayaknya, bentar. MMR ya. Vaksin wajib tuh yang teman-teman harus harus tahu vaksin wajib apa aja. BCG, BCG, DPT, hepatitis, HIV, polio. polio. Ya, hepatitis B ada 5, salah. Hepatitis B, polio, BCG, campak, ya. Campak tuh si MMR. Terus satu lagi DPT. Ya, betul. Kalau DPT itu dia kepanjangan dari apa? Dari pertusis, tetanus. Oke, mantap. Udah. Yang diberikan kalau misalnya ada kata kuncinya diberikan pada saat bayi baru lahir. Hepatitis B. Polio, Ya, ada 2. Hepatitis, biasanya sih hepatitis sama polio. Ya. Iya. Pokoknya kalau hepatitis itu pasien sebelum berumur 24 jam setelah lahir. Itu langsung diberikan si hepatitis B. Oke. 0 bulan ya berarti hepatitis B. Nah, ini kunci jawabannya. Lanjut ke soal aja ya. Nomor 54. Bentar. Nomor 54. Atas nama Sri Sumartini, boleh dibantu? Apa tuh? Ya Kak, Ya. obat apakah yang paling aman diberikan untuk pasien? Pasiennya itu susah buang air besar sejak 3 hari yang lalu. Setelah dilakukan informasi oleh apoteker, pasien tersebut sedang hamil 4 bulan. Berarti yang paling aman apa sih? Bisa sih tablet Bisakodil. Tapi kan isinya tolak sudah Bisakodil. Selagi ada yang aman, apa yang paling aman untuk ibu hamil? Harusnya yang psilium itu bukan sih Kak? Pisilium, ya. Pisilium termasuk golongan apa, ayo? Itu lupa. Apa ya? Untuk masa tinja, Kak. Ya, Serbuk ispagula. Atau serbuk ispagula. Ya. Ya, golongan book foaming contohnya ada serbuk ispagula, terus ada tadi pisilum, terus ada selulosa, ya. Nah, itu agar juga masuk book foaming. Kalau osmotik, contohnya apa osmotik? PG. Terus laktulos. Ya, pada pinter-pinter nih, mantap. Nah, untuk ibu hamil biasanya paling aman itu cari golongan book foaming dulu. Kalau book foaming nggak ada, baru serbuk lagi. Golongan osmotik. Kalau osmotik nggak ada, baru pencahar emulien. Pencahar emulien tuh bisa kayak dulkolak yang apa namanya tuh yang mikrolak ya, yang lewat dubur tuh. Kalau DM, mau tanya DM boleh nggak Kak? Kenapa? Kalau yang kayak agar, terus kayak psilium gitu, kalau di marketnya tuh apa sih mereknya? Ada ya Kak? Kalau di market di itunya patennya kali ya mungkin maksudnya. Soalnya belum pernah. Ada namanya kayaknya. Soalnya kakak kebetulan juga belum pernah ini sih kerja di pelayanan apotik. Oke. Tapi emang jarang sih. Ada
biasanya ya pasien langsung kalau hamil tuh langsung dikasih mikrolak lewat dubur. Kalau bisa kodil boleh nggak untuk ibu hamil? Tapi yang supos, Kak. Kalau tablet? Boleh kak, aman. Kalau tablet boleh? Boleh. 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 Kalau tablet boleh ya. Tapi itu di kondisi terakhir. Kalau misalnya dia book foaming nggak bisa, selulosa nggak bisa, laktulosa nggak bisa, atau osmotik nggak bisa, boleh dikasih yang tablet stimulan. Yang perlu teman-teman perhatikan juga kalau misalnya itu waktu minum. Kira-kira kalau misalnya waktu minum obat tablet stimulan si Bisakodil itu kapan? Malam. Malam hari. Malam hari. Kalau supos? Supos pagi hari. Supos pagi. Kenapa dibedakan untuk supos sama tablet? Karena onsetnya kalau supos lebih cepat. Cepat. Ya. Kalau misalnya Bisakodil itu dia efek onsetnya tuh lebih cepat, 60 menit dia udah bisa ngeluarin efek. Kalau misalnya tablet dia nunggu dulu 6 jam. Kayak gitu. Makanya nanti pas pagi-pagi dia bisa melakukan defikasi kalau misalnya minumnya malam. Kalau bayi dia konstipasi. Kira-kira teman-teman kasihnya golongan apa? Ada yang tahu? Osmotik. Osmotik. Laktulosa. Betul, laktulosa. Kasih laktulosa atau golongan gliserin yang supos. Itu bayi. Kalau orang sakit DM, kita kasihnya apa? Bisa kodil. Golongan Ya, stimulan. bisa kodil. Boleh. Terus kontraindikasinya apa? Laktulosa. Laktulosa. Ya, betul. DM itu nggak bisa kita kasih golongan yang mengandung gula kayak laktulosa, terus sorbitol. Sorbitol juga nggak bisa ya karena dia mengandung gula. Kalau misal kata kuncinya dia mau melakukan operasi pasiennya, kita kasihnya apa? Garam Inggris. Ya, mantap dah teman-teman. Garam Inggris, MgSO 4. Sip. Boleh dilanjut? Nomor soal ke selanjutnya. Nomor 55 ya. Nia Permatasari. Ada? Boleh dibantu? Nia? Nggak ada ya? Ini. Anggada Al-Habsyi. Ya Kak. Ya. Boleh dibantu? Ya, siap. Dokter berdiskusi kepada apoteker terkait obat apa yang dapat diberikan ke dalam kondisi pasien tersebut. Seorang wanita datang ke dokter untuk mengkonsultasi terkait penyakit epilepsi yang sudah dideritanya sejak kecil. Namun saat ini ia mengaku hamil 1 bulan. Itu lamotrigin ya Kak? Ya. Oke. Berarti ini di soalnya kata kuncinya adalah efek samping ya. Yang menyebabkan penyakit epilepsi, namun saat ini sedang terkait lain. Oh, bukan efek samping. Obat apa yang diberikan? Yang diberikan adalah apa Kak tadi jawabannya? Lamotrigin Kak. Ya, betul. Yang paling aman untuk ibu hamil dalam keadaan epilepsi itu adalah lamotrigin. Tapi kalau misalnya bukan ibu hamil, kita bisa kasihnya apa first line-nya? Ya, bisa asam valproat. Kenapa asam valproat tidak digunakan pada ibu hamil? Karena bisa berefek spina bifida. Ya,
Spina bifida. Ya, Malformasi janin. malformasi janin, betul. Spina bifida. Spina bifida apa, teman-teman? Gangguan tulang. Tulang belakang bukan, Kak? Sumsum tulang belakang. Tulang belakang. Ya, kegagalan sumsum tulang belakang. Jadi dia sumsum tulang belakangnya tuh nggak apa ya, nggak terbentuk sempurna. Sama satu lagi, selain dia efek samping spina bifida, ada efek samping yang paling khas dari asam valproat. Hepatotoksik. Hepatotoksik. Selain hepatotoksik, Trombositopenia. trombositopenia, ya. Ada lagi. Makanya dia nggak bisa tuh dipakai untuk ibu hamil karena efek sampingnya yang paling berbahaya itu. Anesepali, Kak, tidak Ya, ada betul. cangkang otak. Ya, anesepali. Kenapa dia nggak bisa dipakai untuk ibu hamil? Karena efek sampingnya satu yang paling berbahaya adalah tadi spina bifida, kedua adalah anesepali. Anesepali itu bayinya itu dia kurang tengkorak, pertumbuhan tengkoraknya tuh, perkembangan pembentukan cangkang tengkorak di otaknya tuh berkurang. Jadi kayak ya udah dia nggak ada yang ngelindungin otaknya, lembek-lembek gitu. Tuh, anesepali. Terus kalau misalnya fenobarbital ada efek samping khas? Fenobarbital ada efek samping khasnya nggak? Efek samping fenobarbital itu Steven Johnson. Dia ada efek Steven Johnson-nya juga. Lamotrigine, efek sampingnya Steven Johnson juga bisa. Kalau clozapine tuh golongan apa tuh, teman-teman? Antipsikosis. OPG 2. Ya, betul. Clozapine APG 2. Efek sampingnya apa? Gangguan metabolik, Kak. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik. Ya, gangguan metabolik tuh dia berat badannya bisa meningkat secara drastis ya. Terus yang paling khas clozapine, efek samping paling khas. Kenapa clozapine dia tidak digunakan pada penggunaan awal? Ekstrapiramidal, Kak. Iya, dia ada ekstrapiramidal, tapi bukan ekstrapiramidal. Agranul apa? Agranulositosis. Agranulositosis. Ya. Itu ya kalau misalnya di skizo, ingat nih, di skizo pakainya itu kan APG 2. APG 2 dulu, tapi bukan clozapine kan. Kenapa bukan clozapine? Karena efek sampingnya itu yang paling besar di clozapine, agranulositosis. Itu. Kenapa nggak dipakai di APG 1? Ekstrapiramidalnya paling besar. Ya, betul. Ekstrapiramidalnya paling besar di APG 1, makanya dipakainya APG 2. Oke, mantap. Ada pertanyaan? 55? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke 56. Nggak ada ya? Dieta. Boleh minta tolong dibacakan? Dieta. Ada. Oke, udah teman-teman udah pada hatam nih klinis nih, insya Allah ya teman-teman ya. Dieta. Nggak ada ya. Elia Wahyuning Tias. Iya, Kak. Ya, boleh minta tolong? Apakah obat yang disarankan dokter tersebut seorang datang ke klinik kecantikan mengeluhkan rambut rontok dan mulai mengalami kebotakan. Dokter ingin memberikan obat sediaan topikal kepada pasien tersebut.
Apakah obat yang disarankan minoxidil? Ya, minoxidil untuk kebotakan rambut. Kalau ketomet? Ketombe. Ketombe, ya, untuk jamur ya. Biasanya untuk jamur, ketomet. Biotin. Biotin sama astaxanthin ini antioksidan. Dexamethasone. Kortiko ya, dexamethasone, kortikosteroid. Nah, yang paling khas nih, kalau dexamethasone dia punya efek sampingnya apa? Pokoknya kalau UK itu nggak jauh-jauh dari efek samping. Efek sampingnya apa? Terus? Osteoporosis. Osteoporosis, betul. Darah kenapa darah? Meningkat kadar gula darah. Ya, betul. DM ya, kadar gula darah meningkat. Jadi kalau misal DM jangan kasih Dexa, itu hati-hati. Terus apa lagi? Osteoporosis nggak sih, Kak? Udah, tadi ya osteoporosis. Ini apa namanya kalau ketergantungan? Withdrawal syndrome. Oke, withdrawal syndrome. Jadi dia penggunaannya harus untuk menghentikan si Dexa harus diturunkan sedikit demi sedikit atau di tapering dose. Kalau kortikotopikal ada nggak efek sampingnya? Ada nggak? Oh ini topikal, efek sampingnya berbahaya nggak? Sama nggak kayak oral? Beda nggak sih, Kak? Iya, efek sampingnya beda, tapi pasti dia punya efek samping juga di kulit. Jadi Dexa itu nggak boleh dipakai lebih dari 7 hari kalau untuk penggunaan topikal. Kenapa? Karena nanti dia bisa menyebabkan kulitnya itu mengalami atropik atau garis-garis pada kulit. Kayak tahu sarang laba-laba? Yang warna kayak, pokoknya ada sarang laba-laba deh, urat-urat kayak gitu di kulit. Kak, maaf, tadi kalau biotin untuk apa, Kak? Biotin antioksidan. Sama kayak astaxanthin. Kak, maaf, kalau yang efek samping yang topikal Dexa tadi apa, Kak? Atropik, apa sih? Iya, atropik. Atau atropik pada kulit. Bercak-bercak merah pada kulit, bercak. Kayak garis-garis urat merah gitu ya, Kak ya? Iya. Kak, maaf Kak, untuk yang pencahar yang 55 itu apa ya Kak untuk ibu hamil Kak tadi Kak? Ketinggalan Kak, sorry Kak. Yang mana? Boleh. Yang mana? Yang nomor 55 tuh. 54 Kak, 54 ya, sorry. Itu jawabannya? Tadi iya. Fagula. Oke. Karena kita carinya first line-nya cari yang book foaming dulu, baru osmotic. Oke. Nah, 57 ya. 57 boleh dibaca Kak Mardi. Ada? Ada. Hadir. Oh, siap. Ayo Kak Mardi, boleh minta. Seorang pasien datang ke apotek ingin menebus resep yang berisi obat-obat gangguan psikiatri dan epilepsi. Salah satunya diantaranya juga dapat untuk mengatasi keluhan diabetik neuropati. Yang dideritanya obat apakah yang dimaksud itu pregabalin. Oke, jelas ya di sini kata kuncinya adalah apa Kak Mardi? Neuropati. Neuropati diabetik. Oke. Pokoknya berhubungan sama neuropati, syaraf itu selain B12 atau B12 nama lainnya apa? Cyanocobalamin. Oke, selain vitamin B12 ya Kak? Itu ya? Kak bukannya B6 kalau neuropati. B6
B6, B12 boleh. B6 itu apa nama lainnya? Piridoksin. Itu biasanya buat mual muntah. Kalau neuropati B12. Tapi kalau yang mengatasi efek samping neuropati dari obat isoniazid B6 ya? Iya, biar boleh sih bisa. Oh, berarti bisa ya B6 Bisa. B12. Ya, aku lupa ya. Dia B6 bisa untuk INH. Ini kalau neuropati diabetik selain B12 bisa pregabalin, bisa apa nama itu? Gabapentin, bisa cari venlafaxin. Nah, itu saraf itu. Venlafaxin juga masuk. Kalau dia ya, Tadi yang B6 buat INH itu bukannya buat hepatotoksik ya? bukan. Buat ini neuropati. Kalau buat neuropati ya. Oke, lanjut. Diazepam untuk apa? Diazepam. Kejang. Kejang Kak, dia golongan benzodiazepin. Iya, betul. Buat efek sedasi juga bisa. Iya. Diazepam itu masuknya untuk konvulsan, bisa untuk penanganan epilepsi, bisa untuk penanganan pada saat anak step. Jadi kalau kata kuncinya anak step atau demam kejang karena demam di atas 39, nah itu first line-nya adalah diazepam. Kira-kira diazepam apa? Supos Kak. Iya. Kak. Pasti supos ya, nggak mungkin Iya. anak lagi kejang, orang lagi kejang kita kasih oral ya. Ini kasihnya supos ya. Suposnya dosisnya berapa? 5 mg. Tergantung sama berat badan. Kalau berat badannya kurang dari 12 kg, kita kasihnya yang 5 mg. Kalau misalnya berat badannya lebih dari 12 kg, kita kasihnya yang 10 mg. Tapi kalau kata kuncinya pas anaknya itu kejangnya udah di IGD. Kalau udah di IGD, kita kasihnya diazepamnya, tapi bukan yang tesolid, bukan yang rektal lagi. Kita kasihnya yang IV. Ya, intravena. Iya, betul. Kalau karbamazepin untuk epilepsi Kak. ya, epilepsi juga. Jangan ketuker sama karbamazin. Kejang keluar. Karbamazepin jangan ketuker teman-teman sama karbamazin. Klorpromazin. Ya, hampir mirip kan? Karbamazepin, klorpromazin. Kalau klorpromazin itu golongan apa? APG 1. Ya, APG 1. Dia punya off label. Ada yang tahu off labelnya? Klorpromazin Menghentikan yang nggak berhenti. ya, sama untuk mual muntah yang ringan. Gitu. Ya, tadi lamotrigine sama asam valproat udah ya, itu untuk epilepsi. Jadi kalau yang diazepam IV tadi dipakainya ketika? Kenapa? Kalau diazepam IV dipakainya ketika satu, pasien sudah 2 kali pakai stesolid yang rektal. Jadi dia udah pakai stesolid rektal di rumah sampai 2 kali, larikan ke rumah sakit, dibawa ke IGD kasih IV. Atau pada saat pasien itu kejang di rumah sakit dan dibawa ke IGD langsung kasih IV. Oleh kata kuncinya IGD, IV. Oke. Lanjut ke 58 ya. Nyimas. Boleh dibantu? Iya, Kak. Seorang wanita berusia 60 tahun dilarikan ke IGD dengan keluhan sebagian badan. Pasien tidak bisa digerakkan. Dokter mendiagnosa pasien mengalami stroke
stroke iskemik. Dokter memberikan penanganan alteplase berapa jam maksimal setelah diberikan Golden time. 2,5 ya, Kak? Golden time-nya maksimalnya berapa? 4,5 jam. Iya. 4,5. Dilanjutin ini ya. Iya. Pasien stroke, kita lihat golden time-nya. Kenapa kita lihat golden time? Karena kita mau meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Kalau misalnya dia udah lewat dari 4,5, kita nggak bisa kasih alteplase lagi. Itu bisa-bisa nanti dia pecah. Jadi pecah pembuluh darahnya gitu ya maksudnya. Jadi dikasihnya adalah aspirin. Kalau misalnya udah lewat dari 4,5. Kalau misalnya masih 4 jam atau 4,5, nggak lewat dari 4,5, itu masih bisa kita kasih alteplase. Gitu. Itu stroke. Oke, sekarang coba 59. 59 ada Reni, boleh dibantu. Reni ortu Michelle. Nggak ada? Atau Rodia Empon. Kak Rodia. Iya, Kak. Iya, boleh minta tolong dibantu. Obat apakah yang sesuai untuk pasien tersebut? Seorang pasien datang ke dokter mengalami nyeri dan bengkak pada kaki kanannya. Setelah diperiksa, terdapat nodul pada kelenjar limfe. Dokter mendiagnosa pasien mengalami infeksi kaki gajah yang diakibatkan oleh cacing W. bancrofti. Dan dokter berdiskusi dengan apoteker terkait pengobatan untuk pasien tersebut. Oke. W. bancrofti, kaki gajah. Itu disebabin malaria, cacing W. bancrofti. Kasih obatnya apa? Dietilkarbamazin, Kak. Iya. Itu jelas ya, kaki gajah. Nama lainnya filariasis. Nama cacingnya Wichureia bancrofti. Kalau misalnya DEC atau dietilkarbamazepin nggak ada, bisa kasih ivermectin. Nah, selama berapa hari nih teman-teman dikasih dietilkarbamazin ya, DEC? Ada yang tahu? 3. Dikasih 3 hari. 3 kali apa 3 hari? 12 hari ya, Kak? 3 Iya, betul. Apa? Gimana? 3 apa 12? 12 hari, Kak. 3. DEC itu dikasihnya 3 kali sehari selama 12 hari. Jadi pokoknya dikasih selama 12 hari deh DEC. Tuh. Kalau misalnya DEC nggak bisa, secondnya bisa kita kasih apa? Ivermectin. Oke, selain ivermectin? Alben. Ya, DEC kombinasi sama albendazole. Oke. Kalau misalnya di sini cacing gelang. Albendazole. Ya, albendazole atau mebendazole. Tania saginata, cacing pita? Cacing pita itu pirantel. Praziquantel. Praziquantel ya, bukan pirantel kamu. Kalau cacing kremi tapi untuk anak-anak? Pirantel pemuat. Ya, oke, good. Mantap. Semoga nanti UK-nya lancar ya, kayak gini ya teman-teman ya.
Kak mau nanya Kak. Boleh. Kak, kalau yang pemberian alteplase tadi kan sebelum kita kasih alteplase itu kan ada obat yang perlu kita tanyain kan riwayatnya ke keluarga pasien gitu menggunakan obat apa gitu Kak. Soalnya waktu itu pernah di TO yang harus di apa sih ibaratnya di Rekonstitusi rekonsiliasi. Bukan. Apa? Kontraindikasi kali Kak. Kontraindikasi. Jadi iya kontraindikasi nggak boleh gitu penggunaan obat apa gitu Kak. Pertanyaannya kayak gimana nih? Jadi maksudnya pasiennya dibawa ke rumah sakit, kita tanyain maksudnya dalam ada penggunaan dalam penggunaan 24 jam terakhir ini gunain obat apa gitu. Karena obat itu tuh bisa menyebabkan kontraindikasi jika diberikan dengan si alteplase. Apa kira-kira? Berdasarkan logika. Aspirin, bukan Kak? Iya. Aspirin, Kak. Aspirin atau golongan antikoagulan. Pokoknya nggak boleh. Sekarang gini, logikanya alteplase itu dia golongan apa? Trombolitik kan? Fibrinolitik. Ya, fibrinolitik atau trombolitik. Yang dia kerjanya adalah menghancurkan trombus. Pada saat dia dibarengin sama aspilet, kayak gitu, ya benar, aspirin atau aspilet gitu ya. Berarti kan efek pendarahannya lebih banyak dong. Jadi dokter atau perawat itu monitoringnya tuh biar bisa lebih ketat lagi kayak gitu. Biar dia tidak terjadinya pendarahan. Kalau clopidogrel sama aja juga Kak? Sama, dia golongan apa? Antiplatelet. Ya, good. Berarti kayak warfarin itu nggak boleh ya Kak? Kalau warfarin, kalau enoxaparin, fondaparinux. Nah, warfarin kayak gitu itu golongan antikoagulan. Kalau alteplase, streptokinase, ya itu pokoknya yang nah itu dia biasanya trombolitik atau golongan fibrinolitik. Kak mau tanya juga Kak, kalau boleh. Fibrinolitik itu berarti dia tadi menghancurkan trombus, berarti meningkatkan aktivitas plasminogen ya? Iya, betul. Berarti yang harus dimonitoring apa? Kalau misalnya alteplase. Kalau misalnya antiplatelet kita monitoringnya adalah INR. Kalau alteplase yang harus kita monitoring apa? APT-nya ya Kak? APT. Iya, APTT. Kepanjangan dari antiprotombin protein time. Itu teman-teman udah tahu. Mantap. Kak, mau nanya Kak mau tanya dong. Iya boleh. Duluan Kak. Iya, silakan siapa dulu nih? Udah aku ya. Kak, APTT itu sama nggak dengan SGOT, SGPT? Beda itu kan dong. Kalau SGOT itu kan ke hati juga ya Kak? Monitoring hati enggak sih? Tapi kalau misalnya APTT juga aku pernah baca dia monitoringnya ke heparin juga Kak, ke hati, hepar. APTT. Heparin emang hepar. Heparin apa? Beda ya. Makasih ya Kak. Jadi beda kan Kak? Beda dong sayang. Oke, maaf Kak. Nggak apa-apa daripada salah diukai. Ya, pokoknya fondaparinux, koagulan bisa dikasih APTT atau PTT, proton time. Nah, kalau warfarin itu INR. Mau nanya. Apa? Kemarin di soal TO ada kayak gini Kak, pada pasien mau operasi keni replacement, terus pasiennya itu punya riwayat pengobatan clopidogrel dan aspirin. Terus apa yang dilakukan gitu kan? Terus yang pertama, yang A tunda operasi karena resiko pendarahan yang tinggi. Tunggu, B hentikan. Aku potong dulu. Itu stroke apa jantung?
operasi knee replacement, Kak. Apa tuh, yang kaki itu loh, Kak. Jantung Kakinya berarti ya? kaki, lutut, operasi lutut OA. Oh. Ya, Ah. terus coba. Pasien memiliki riwayat pengobatan clopidogrel dan aspirin. Terus apa yang perlu dilakukan? Terus opsinya tuh kalau A, tunda operasi karena resiko pendarahan yang tinggi. B, hentikan aspirin karena resiko pendarahan. C, hentikan clopidogrel saja karena resiko pendarahan. Terus yang D sama E saya lupa, Kak. Itu kira-kira yang mana ya, Kak? D sama E. Pasiennya ada riwayat jantung? Nggak ada, Itu Kak. apa sih? Jadi emang cuma dikasih tahu kalau misalkan pasien itu mau operasi gitu loh, Kak. Terus habis itu dia karena dia mau operasi, terus pasiennya juga punya riwayat pengobatan clopidogrel sama aspirin kan. Jadi itu perlu apa yang perlu dilakukan? Apa tunda operasinya atau gimana, Kak? Biasanya sih turunin salah satunya. Cuman aku coba cari itu ya di jurnalnya dulu ya. Aku nggak mau asal Kalau nyebut nanti nggak salah kalian. itu nggak sih Kak harus ditunggu selama 5 hari ya? Kalau kayak gitu tuh. Cuma aku lupa sih benar nggak 5 hari. Operasi apa tadi? Operasi operasi lutut ya? Operasi lutut, Kak, knee replacement. Atau klopi. Oke, nanti aku info di grup ya. Tadi ada yang bilang 5 hari. 5 hari di stop. Alasannya apa? Nggak tahu waktu itu dosen pernah bilang cuma Oh, ya udah nanti aku coba bantu cari jurnal ya. Bantu cari literaturnya. Oke, ada lagi? Kak, kalau yang penggunaan apa sih tadi? Di DEC tadi, katakan kata Kakak tadi kan 12 hari ya, Kak. Ini kalau aku lihat pernah baca itu 21 hari, Kak. Aku dapatnya di Permenkes 12 hari selama 12 hari 3 kali sehari. Itu 21 dari mana? Buku obat tukai? Bukan, modul lain, Kak. Modul ya? Aku dapat dari PMK sih. Oh iya. Nanti aku itu ya, screenshot. Oke, kasih Kak. Iya, sama-sama. Kalau yang kontraindikasi untuk anak apa? Ivermectin ya, ivermectin kontraindikasi untuk anak kurang dari 5 tahun. Oke. Boleh dilanjut nomor 60. Siapa yang mau baca? Gampang nih. Seorang wanita melahirkan anak dengan bibir sumbing. Setelah ditelusuri memiliki riwayat penyakit epilepsi. Obat apakah yang menyebabkan itu? Phenytoin. Ya, betul. Phenytoin, facial cleft. Selain facial cleft atau bibir sumbing, ada lagi phenytoin yang paling khas? Nalbipida. No. Tidak terbentuknya itu langit-langit. Anemia megaloblastik. Hepatotoksik juga. Ya, anemia masuk. Yang paling khas ini gingivitis. Oh iya. Nah, itu pokoknya bibir sumbing, gingivitis itu dari si phenytoin. Anemia juga, anemia hemolitik juga. Karbamazepin efek samping paling khas apa? SGS atau anemia hemolitik, Kak? Anemia hemolitik. Ya, hepatotoksik juga. Sama ini, Stephen Johnson. Ya, SJS. JS, oh iya, JS. Johnson Stephen gitu ya maksudnya.
Johnson syndrome. Iya, Kak. Oke. Venlafaxine golongan apa? Vaksin SSRI. 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 SNRI. SSRI apa SNRI? SNRI. SRI. SN ya. Oh, SN. SSN. Benar, Kak. Jadi ya SN, SNRI, duloxetine, venlafaxine, SNRI. Oke, lanjut 61 ya. Nah, nih yang tadi kita sudah bahas. Coba ada yang mau baca? Seorang balita dilarikan ke UGD dengan kondisi kejang yang diakibatkan karena suhu demam yang mencapai 40 derajat. Obat apa yang Anda rekomendasikan segera untuk pasien tersebut? Diazepam IF ya, Kak? Iya, betul. Iya, Diazepam intravena. Kalau misalnya pasiennya demam di rumah dan belum dikasih apa-apa, pastinya adalah Stexolid rektal. Stexolid itu nama patennya ya, isinya diazepam. Oke. Good. 62. Ada yang mau baca? Gampang. Hizo. Seorang pasien remaja mengalami gejala psikosis dengan sering mendengar suatu bisikan yang tak nyata dan sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Gejala ini terjadi setelah ia gagal dalam tes masuk kedokteran. Dokter mendiagnosa pasien mengalami skizo. Terapi apa? Ya, skizo. Ingat, kalau skizo tadi kasihnya generasi berapa dulu? Risperidon. Ya, betul. Kasihnya cari generasi 2 kecuali clozapine. Kecuali kalau di soalnya ada kata kuncinya apa? Kalau emang jawabannya clozapine. Ingin bunuh diri. Ya. Ingin bunuh diri dan Atau ibu hamil. first line ibu hamil. Ya. Atau ibu hamil. Kenapa ibu hamil kasihnya clozapine? Padahal efek sampingnya ada agranulositosis. Kenapa? Karena kategori yang paling aman, yang cuman kategori B dari generasi APG 1 dan APG 2, itu clozapine. Clozapine paling generasi B. Jadi selagi ada yang aman kategorinya, pilih itu. Jadi semuanya tuh kategorinya C semua. Clozapine doang kategori B. Makanya dipakai sebagai first line. Terus kalau kata kuncinya jawabannya haloperidol. Pasien mengamuk. Kak. Pasien mengamuk, kasih haloperidol. Pasien ingin bunuh diri, clozapine. Nah. Clozapine efek sampingnya selain agranulositosis tadi ada yang khas mulut kering, kadar lipidnya naik, kadar BB-nya naik, sama gula darahnya naik juga. Oke? Nah. Gitu ya. Oh iya. Flufenazine golongan apa? APG 1. APG 1. Tipikal. Ya. APG 1. Nomor 63. Mau aku tunjuk atau ada yang mau baca? Pasien mengharap terapi anti nyeri segera karena tidak tahan dengan rasa nyeri tersebut. Obat apakah yang sesuai untuk pasien tersebut? Skala nyerinya 7-8. Itu morfin, Kak. Betul. Kenapa morfin? Ada kuncinya? Nyeri segera, Kak. Nyeri kanker. Terus skalanya 7-8, Kak. Betul. Kata kuncinya adalah kanker. Kanker itu nyerinya paling hebat. Terus stage-nya juga udah stage 4. Kalau yang hebat udah kasihnya morfin. Itu ada turunannya. Kalau morfin nggak bisa, kasihnya apa?
Petidin. Petidin. Yang sebelum meperidin. Fentanyl. Fentanyl dulu atau petidin dulu? Fentanyl dulu ya. Ya, betul. Morfin, fentanyl, habis itu petidin. Habis petidin? Metadon. Oksikodein dulu, habis itu metadon. Kalau misalnya tramadol, kapan kita pakainya? Dari 5 sampai 5 sampai 6 ya Kak. 4 sampai 6. Ya. Pokoknya kata kuncinya adalah nyeri sedang. Nyeri sedang bisa kita kasih tramadol. Kalau nyeri berat itu morfin sampai ke metadon. Pokoknya kalau metadon udah paling terakhir banget dah tuh. Sakit banget kali ya. Oke. Kalau yang pakai kodein itu bentuknya yang tablet apa yang mana? Kodein bisa. Kodein itu sebenarnya efek samping. Indikasinya sebagai selain untuk nyeri, dia untuk menekan batuk kering ya, tusif. Jadi selain untuk batuk, dia bisa untuk nyeri. Cuman jarang kalau untuk dipakai nyeri. Biasanya kodein tuh untuk batuk. Ya sediaannya apa aja bisa tablet, bisa sirup, boleh. Kayaknya kalau yang patch cuman ada itu deh. Kalau nggak salah ya, yang patch. Fentanyl doang. Fentanyl ada IV-nya juga. Oke. Selekosip? COX-2 selektif. Ya, COX-2. Selektif. Kalau kata kuncinya pasiennya punya riwayat lambung. Kita kasihnya Biasanya aman buat Selekosip, Kak. Iya, selekosip. Pokoknya yang selektif ya. Selektif itu kan menghambat si COX-2 doang. Nah, itu dia selekosip paling aman. Kalau misalnya untuk jantung, pasiennya punya riwayat jantung, kasihnya apa? Ibuprofen. Boleh ibuprofen. Paracetamol boleh. Kalau Dia seleksoksip itu ya Kak, kontraindikasi sama hipertensi ya Kak? Betul. Kenapa kontraindikasi sama hipertensi? Berarti selekosip juga punya kontraindikasi sama pasien kardiovaskular nggak boleh ya dikasih yang selektif. Karena dia menghambat di COX-2. Kalau dia menghambat di COX-2, berarti nanti semuanya larinya ke COX-1. Sedangkan di COX-1 ada efek untuk meningkatkan apa? Meningkatkan keping darah. Kalau misalnya semakin kental, keping darahnya semakin banyak, darahnya semakin kental, yang terjadi apa? Kerja jantung makin meningkat. Orang yang sakit jantung makin sakit jantungnya. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya orang sakit jantung, terus sakit lambung, kita kasihnya apa? Si yang selektif atau kasih non selektif? Selekosip, Kak. Dia sakit jantung, sakit lambung. Tunggu, dia sakit jantung, sakit lambung. Oh, paracetamol. Nggak ada. Paracetamol nggak ada. Kalau misalnya ada paracetamol, pilih paracetamol. Kalau misalnya paracetamol nggak ada, Ibuprofen. Indometasin, Kak. Ya, carinya adalah yang non selektif. Kenapa? Karena kita pakainya yang non selektif. Yang non selektif kan aman tuh untuk jantung, tapi nggak aman kan untuk lambung. Lebih parahan mana? Lebih parahan kita ngobatin jantungnya apa ngobatin lambungnya? Jantung. Lebih utama ke jantungnya kan, makanya ya udah cari yang aman untuk jantung. Kalau misalnya nggak aman untuk lambungnya ya kan dia bisa minum omeprazol.
Oke, paham ya? Kalau di situ ada paracetamol ya udah amannya paracetamol. Lanjut boleh? 64. Kak, seorang pasien datang ke dokter mengeluhkan nyeri setiap hari bangun tidur. Pasien memiliki riwayat gagal ginjal stage 3. Hasil lab yang diperoleh menunjukkan kadar asam urat pasien sangat tinggi. Dokter akan melakukan terapi penurunan asam uratnya. Dokter berdiskusi dengan apoteker terkait keamanan obat yang pasien tersebut. Ya. Obat apa yang perlu dihindari? Perlu dihindari pada pasien kondisinya gagal ginjal. Untuk gagal ginjal. Probenesit, Kak. Probenesit. Iya, betul. Karena dia kerjanya di ginjal ya. Ya, dia golongan urikosurik. Yes. Berarti kasihnya apa? Kalau di situ pertanyaannya diganti, obat apa yang harus diberikan? Kalau atau febusoxat. Oke, mantap. Ya, allopurinol atau febusoxat. Terus kalau pertanyaannya dirubah untuk ibu hamil? Probenesit. Probenesit. Oke. Febusoxat peglotigas itu golongan apa? Agonis peglotigase. Ya. Dia sama kerjanya di ginjal, jadi dia nggak bisa. Tapi lebih parah nggak bisa sih probenesit kontraindikasi. Piroxid kan? NSAID ya. Dia GOT ya, Kak? Ya, bisa. Kalau GOT, tata laksananya kopinya apa first line-nya? Colchicine ya, dikasih colchicine. Ya, betul. Colchicine. Jadi sembuhin dulu nyerinya, baru bisa kita turunin kadar asam uratnya. Kalau ibu hamil nyerinya kasihnya apa? Colchicine juga? Enggak, ibuprofen. Ibuprofen. Oke, betul. Ibuprofennya yang berapa, Kak? Yang 200 atau yang 400, Kak? Mana aja boleh. Oh. Aman. Colchicine kontraindikasi pada gagal ginjal. Terus selain gagal ginjal, wanita hamil sama ibu menyusui. Oke. Saya udah tahu. Lanjut ke 65. Siapa nih yang mau baca atau Seorang pasien wanita dirawat di rumah sakit. Pasien memiliki riwayat gagal ginjal akut dan DM sejak 15 tahun. Pengobatan untuk mengontrol kadar gula darah yang digunakan pasien adalah insulin. Dokter memberikan edukasi terkait pengobatan pasien, terutama terkait efek samping yang terjadi. Apa efek samping yang timbul dari insulin? Hipoglikemik. hipoglikemik? Ya, Hipoglikemik itu gula darahnya turun ya. Tanda-tanda hipoglikemik apa? Kekurangan. Pusing, berkeringat, lemas, berdebar. Betul. Pusing, lemes, sempoyongan. Terus yang paling khas itu ingin makan apa tuh namanya? Oh, makan yang manis-manis ya gitu. Nah, berarti kadar gulanya lagi rendah. Kalau pasiennya udah sampai hilang kesadaran, sampai pingsan karena hipoglikemik, untuk first line-nya kasihnya apa? Dextrose 40%. Ya, langsung tembak dextrose 40% kalau dia udah sampai hilang kesadaran. Ya, kalau misalnya dia masih sadar dan kadar gulanya itu masih di atas 50, itu berarti masih bisa kita kasih air, gula, atau bisa kita kasih dextrose yang 10%. Ya. Oke. Asidosis laktat itu efek samping dari apa? Metformin.
Gangguan lambung? Metformin juga enggak. GI. Kalau osteoporosis? Golongan Golongan apa? Pioglitazon, Kak. Iya, Zolendion. Ya, Zolendion. Efek obat yang menyebabkan osteoporosis selain pioglitazon? Kortikosteroid, levotiroxin, terus PPI. Ya, PPI kalau jangka panjang ya, penggunaan 2 tahun lebih. Apa lagi ya? Levotiroxin kapan diminum? Sebelum makan ya, Kak. Ya, kalau Iya, ada sebelum perut kosong, makan. pilih perut kosong. Perut kosong. Kalau ada 30 menit sama 1 jam, pilih 1 jam. Pokoknya paling lama, pokoknya dia dalam keadaan perut kosong. Biasanya diminum pagi hari sebelum makan. Obat tulang juga ya. Osteoporosis obat tulang apa? Albendazole. Alendronat. Oh iya, alendronat. Untuk Mbak. Golongan biofosfonat. Ya, golongan bisfosfonat, alendronat, ibandronat, kayak gitu. Nah, itu diminumnya juga dalam perut kosong. Kalau ibandronat 60 menit ya. 60 menit sebelum makan, tegak lurus. Ya, betul. Kenapa harus tegak lurus? Supaya tidak mengiritasi lambung. Mengiritasi lambung. Ya. Tidak mengiritasi esofagus dan tidak mengiritasi lambung. Esofagus. Tidak mengiritasi esofagus, tidak mengiritasi lambung juga. Esofagus. Itu apa namanya? Kalau alendronat 30 menit, kalau ibandronat 60 menit. Tapi kalau misalnya di situ option yang ngaco, cari yang paling jauh waktunya ya, sebelum makan. Kalau menurunkan berat badan, efek samping dari siapa tuh? Obat yang menurunkan berat badan. Metformin. GLP-1. Iya. Kalau meningkatkan berat badan? Sulfonylurea. Yang menyebabkan hipoglikemik selain insulin? Sulfonylurea. Terus? SGLT? SGLT2. Ya. Pokoknya yang berhubungan sama inkreatin itu dia efek sampingnya adalah hipoglikemik. Ya. Lanjut ke 66. Seorang pasien berusia 71 menderita DM tipe 2 dengan GDP mencapai 245. Pasien diketahui sedang menjalani terapi alendronat sejak 2 bulan terakhir. Obat DM yang dikontraindikasikan adalah pioglitazon. Ya, udah tadi kita bahas ya. Karena efek sampingnya ya, si pioglitazon. Kalau netaglinid, apa tuh efek sampingnya? Tadi Kak, kenaikan berat badan atau hipoglikemia. Ya, dia itu mekanismenya dia sama-sama sekresi insulin di beta pankreas. Ya, betul. Dia sama kayak si sulfonylurea. Makanya mekanismenya sama, tapi dia beda golongan ya. Makanya metaglinid, si glinid sama sulfonylurea itu haram untuk dikombinasi. Efek sampingnya dia bahaya. Apa glukopak apa itu? Glukopek. Isinya metformin. Metformin, oke. Sitagliptin golongan DPP 4. DPP 4. Kalau DPP 4 apa ya? Dia aman nggak untuk ginjal? Enggak. Karena dia aman ya. SGLT2 sama nggak boleh itu berarti metformin sama GLP-1. SGLT2 nggak boleh. Apa tuh namanya si empagliflozin golongan apa? Empagliflozin SGLT2. Ya itu SGLT2.
Karena kerjanya di ginjal, Kak. Betul. Kalau yang kontraindikasi untuk jantung, TZD. Pioglitazone. iya betul, pioglitazone. Iya, TZD thiazolidinium ya. Iya. Iya. Pioglitazone nggak boleh untuk jantung. Golongan TZD thiazolidinium. Oke. Sekarang lanjut. Nomor 67 ya, sudah malam nih. Kita sampai jam 10. Bentar lagi ya. Siapa ya? Via, ada Via? Ada bagaimanakah kerja dari obat tersebut? Seorang pasien datang ke apotek instalasi farmasi di suatu rumah sakit untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter. Obat yang diresepkan terdiri dari ketoconazole 14 tablet 2x1 dan ketoconazole krim. Efek samping. Mekanismenya kan ya? Iya, betul. Mekanisme. Apa? Menghambat pembentukan sintesis ergosterol. Dinding sel jamur atau apa sih? Ya, itu di jamur. Berikatan dengan ergosterol. Yang menghambat pembentukan menghambat pembentukan sintesis ergosterol. Ya, betul. Ini ergosterol aja. Udah 2. Yang A. A itu adalah yang A menghambat pembentukan sintesis ergosterol ya, itu golongan azol. Imidazol, ketoconazole, terus ada triazol, pokoknya yang belakangnya zolzol, itu menghambat pembentukan sintesis ergosterol. Jadi dia menghambat biar ergosterolnya nggak terbentuk, karena ergosterol itu adalah komponen dari dinding jamur. Kalau misalnya ergosterolnya udah terbentuk, itu dengan berikatan dengan ergosterol, obatnya apa contohnya? Kalau yang terbinafin, amphotericin B, nistatin, sama terbinafin bukan. Kalau terbinafin itu di mana? Menghambat squalen dia. Nggak ada di sini. Menghambat squalen. Kalau terbinafir kata kuncinya squalen. Ya. Kalau amphotericin B, nistatin, itu dia berikatan sama ergosterol. Oke, kalau misalnya ketoconazole menghambat pembentukannya, jadi biar nggak dibentuk ergosterolnya. Ya. Kalau menghambat pembentukan RNA dan DNA jamur, ada flusitosin. Iya, flusitosin. Betul. Kalau menghambat dinding sel jamur, anindulafungin, caspofungin, echinocandidase. Ini nama-nama yang susah deh tuh. Kalau menghambat benang-benang mikrotubul, Griseofulvin. Bagaimana cara minum griseofulvin? Yang paling Bersamaan dengan makanan berlemak. Ya, betul. Bersama dengan makanan berlemak, biasanya dengan susu atau segera setelah makan. Terus kalau ketoconazole, gimana cara minum ketoconazole? Saat perut kosong, keadaan asam. Betul. Pokoknya dalam keadaan asam, ketoconazole itu baik absorpsinya. Mau diminum sama lemon, jus lemon, boleh. Sebelum makan, boleh. Sama palpi, boleh. Pokoknya asam-asam. Ketoconazole. Terus, udah ya. Oh iya, satu lagi. Kalau di jamur, kalau misalnya nistatin. Nistatin tuh gimana cara minumnya? Malam nggak, Kak?
Nggak tahu. Diminumnya gimana? Diminum aja gitu oral atau diolesin atau gimana? Ditetesin ke tempat yang berjamur atau sariawan ya, Kak. Iya, biasanya nistatin itu untuk sariawan ya, biasa diolesin di bibir aja gitu. Terus kalau misalnya itu Yang biasanya ovula masukin aja. Tapi malam ya kan Kak, sebelum Iya, tidur. betul. Kenapa malam? Karena sesuai dengan kenyamanan pasien. Kan kalau siang hari pasien beraktivitas. Kalau malam pas mau tidur, dia udah nggak ada aktivitas. Gitu. Makanya diberikannya sesuai kenyamanan pasien. Ya. Nomor 68. Aku coba baca ya, Kak. Boleh. Seorang pasien dirawat di rumah sakit dan mendapatkan pengobatan injeksi gentamicin 2 mg per kilo BB selama 7 hari untuk mengatasi infeksinya. Pasien juga mendapatkan furosemid 2 kali 20 mg selama 5 hari untuk mengatasi udemnya. Seorang apoteker menemukan adanya interaksi terhadap kedua obat tersebut. Hasil lab apakah yang harus dimonitoring oleh apoteker terkait penggunaan obat tersebut? C. Kalium. Ya enggak, Iya, Kak? betul. Kalium ya. Semidnya kan untuk udemnya. Betul. Iya, Ini adalah kalium. Kalau SGPT, SGOT itu lebih ke hati, albumin juga hati, hemoglobin darah. Jadi di sini yang lebih ke ginjal itu adalah efek kalium. Yang bagus untuk jantung nih, kalium apa kalsium? Jantung. Kalium. Bagus untuk jantung ya. Kalau kalsium nggak boleh. Karena dia bisa menyebabkan kontraksi. Makanya kontraksi jantung berarti kan kerja jantungnya makin berat. Makanya ada yang namanya obatnya CB. Kalsium kanal blocker. Berarti dia menghambat kalsiumnya. Kalsium. Lambat. Oke, lanjut 69. Tunggu. Yang tadi aku mau nanya. Gentamicin antibiotik golongan apa? Golongan makrolida. Nah, aminoglikosida. Oke, golongan aminoglikosida tuh aku bikin jembatan keledainya adalah gaskan. Ya, gaskan, gentamicin, H-nya gaskan. Amikacin, streptomycin, neomycin. Anamycin. Oke, betul, good. Kalau makrolida apa emang tadi? Eritromycin, claritomycin, sama azitro. Oke. Nanti kalau misalnya mentok nih di UKAI untuk ibu hamil, anak-anak kayak gitu, udah tembak penisilin. Kalau penisilin atau nggak ada, cefalosporin. Kalau cefalosporin nggak ada, makrolida. Ya, itu ya. Kalau nggak ada lagi Kak? Ada. Metro. Nah, nih antibiotik sekarang udah masuk antibiotik. 69. Oke, Kak. Seorang pasien TB mendapatkan terapi 2-HRZE, 4-3-R3 dan menanyakan kepada apoteker mengapa pengobatan tersebut banyak dan harus dikombinasi. Sebagai apoteker, informasi apakah yang diberikan kepada pasien untuk mencegah terjadinya resistensi? Oke, betul. Kalau TB, obat-obat TB itu penggunaannya untuk mencegah terjadinya resistensi. Kalau untuk meringankan efek samping, itu siapa? Kayak obat-obat kayak B6. Kalau ya HIV tuh kan HIV juga kombinasi kan? HIV untuk apa? Meringankan efek samping. Iya, kalau HIV untuk meringankan efek samping, tapi kalau misalnya si TB
itu biar tidak terjadinya resistensi. 70. Seorang pasien Pasien, didiagnosis mengalami DM tipe 2. Pasien mengeluhkan nyeri perut bagian atas. Dokter memberikan obat metformin untuk mengontrol kadar gula darah dan simetidin untuk keluhan yang diderita pasien. Apoteker menemukan adanya interaksi antara kedua obat tersebut. Apakah interaksinya? Simetidin menurunkan ya, Kak, absorpsi metformin. simetidin Meningkatkan. sekarang simetidin itu masuk ke sifatnya adalah inhibitor atau indukser. Paham gitu teman-teman maksudnya inhibitor atau indukser gini? Inhibitor. Inhibitor. Kalau inhibitor itu dia adalah menghambat. Jadi menghambat obat lain. Kalau misalnya obat lain menghambat obat lain di hati, berarti obat lain itu akan terus-terusan dong ada di hati. Terus. Sehingga metabolismenya Turun. enggak, dia akan meningkatkan efek obat lain, efek samping. Bukan efek samping. Efek obat. Ya, Kadar kadarnya obatnya akan jadi meningkat. banyak. Ya, Kadar betul. Kadar obatnya jadi banyak. Kalau misalnya indukser tuh dia menurunkan efek lain. Induksi itu kan berarti mempercepat, ya nggak? Misal, aku ngambil analoginya, teman-teman pernah dengar kan rifampicin sama KB. Oke, rifampicin sama KB itu nggak boleh digabung. Berarti pasiennya harus pakai KB yang non-hormonal. Gitu. Kenapa? Karena rifampicin itu dia sifatnya adalah indukser. Dia mempercepat kerja si KB. Jadi pasien udah minum KB, langsung dia dikeluarin cepat. Jadi dia menurunkan efek dari pil KB-nya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau indukser, namanya indukser kan mempercepat tuh di hati. Jadi dia cuma nempang lewat doang nih di hati. Habis itu udah. Kalau dia cuma numpang lewat, efeknya ada nggak? Nggak ada. Gitu. Nah, kalau misalnya si simetidin, sifatnya itu adalah inhibitor. Kalau sifatnya inhibitor berarti ditekan terus tuh. Kamu jangan keluar-keluar, udah di sini aja terus kayak gitu. Nah, kalau dia semakin banyak, semakin lama di hati, efeknya pun juga akan semakin banyak, ya kan? Jadi apa jawabannya? Simetidin dapat meningkatkan absorpsi dari metformin. Nih coba teman-teman tulis deh obat-obat yang sifatnya inhibitor. Udah tahu belum selain simetidin? Ada makrolida. Fluconazole bukan, Kak? Iya, betul. Antrasid gitu, obat lambung, Kak. Ya, ada simetidin. Tulis ya. Makrolida. Ada ketoconazole. Fibrat. Metronidazole. Ada verapamil, amiodaron. Ya. Nah, kalau misalnya sifatnya indukser, tadi ada rifampicin. Terus Omeprazole, barbiturat, carbamazepin, phenytoin, rifampicin. Ya. Thiazolidinedion tuh termasuk indukser. Grisewulfin termasuk indukser. Ya. Itu ya. Oke, sekarang udah paham ya? Nomor 71, boleh lanjut ke 71 atau gimana? Masih bingung? Enggak ya? Oke, 71. Aku baca deh. Obat kontrasepsi hormonal. Apakah yang dikontraindikasikan? Seorang ibu datang ke klinik melakukan kontrasepsi hormonal. Pasien mengaku 3 bulan yang lalu melahirkan anak ketiga. 3 bulan yang lalu melahirkan anak ketiga. Apa kontrasepsi hormonal yang dikontraindikasikan pada kasus tersebut?
A. Progesteron. Etinil estradiol. Etinil estradiol. Oke, etinil estradiol. Yang nggak boleh. Tahu teman-teman alasannya etinil estradiol? Karena Estrogen. estrogen. Ya, karena di sini semuanya optionnya adalah progesteron semua, kecuali etinil estradiol gitu. Ya, boleh ya teman-teman lihat kayak gitu, boleh nanti di UKAI. Karena nggak mungkin ada jawabannya yang satu golongan. Tapi alasan lainnya, kenapa jawabannya adalah etinil estradiol? Karena etinil estradiol itu dia punya efek menghambat prolaktin. Nah, kalau prolaktin itu kan apa? Hormon untuk mengeluarkan air susu ibu kan? Kalau misalnya prolaktinnya dihambat, air susunya nggak keluar, kasihan bayinya yang baru usia 3 bulan begitu. Makanya dikasihnya obat-obat yang sifatnya dia cuman mengentalkan apa? Mengentalkan cairan serviks. Biar spermanya nggak sampai ke tuba Fallopi, nggak ketemu sama sel telur. Kalau sperma nggak ketemu sama sel telur, dia tidak akan terjadinya pembuahan. Paham teman-teman? Kalau yang progestin buat hipertensi ya Kak? Yang estradiol itu cuma buat hipertensi ya Kak? Betul. Kalau Estradiol DM untuk hipertensi. Tapi dilihat lagi tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya 100/160 nggak bisa kita kasih yang hormonal. Hormonal ya? Nggak bisa. Dia pakainya yang non-hormonal. Pokoknya kalau hipertensi, lihat nilainya. Kalau kurang dari 100/90, kurang ya, dari segitu baru bisa pakai etinil estradiol. Terus apalagi ya kalau di KB itu biasanya? Umroh pakainya apa? Noresteron ya. Nah itu dia termasuk progesteron juga. Terus kalau emergency, Levonorgestrel. Berapa kali minumnya? Maksimal 72 jam. 72 jam. Oke, maksimal 72 jam. Kalau udah lebih dari itu, udah nggak efektif deh itu jadi. Biasanya si morning after pill atau pill emergency ini itu dipakai pada kasus pemerkosaan. Oke. Pakai itu langsung. Dah. Sama ini kalau KB tuh yang sering ditanyain, lupa minum pil KB. Kira-kira gimana tuh teman-teman? Kalau misalnya lupanya masih dalam 24 jam. Langsung dia minum satu langsung saat ingat pil. atau minum saat itu juga sesuai jam. Jadi konsep dari lupa minum pil KB itu gali lubang tutup lubang. Oke. Kalau masih dalam kurang dari 24 jam langsung minum segera saat itu juga. Kalau misalnya udah lebih dari 24 jam atau 1 hari lebihnya, nah itu langsung minum 2 pil boleh. Kalau misalnya lebihnya 2 hari, Senin lupa, Selasa lupa. 2 tablet sampai waktu yang ditentukan. Ya, minum 2 tablet sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukannya kapan? Misal gini, Senin lupa, Selasa lupa, Rabunya ingat. Berarti Rabu minum 2, Kamis minum 2. untuk hari Rabu dan hari Senin, ya nggak? 2 tablet itu untuk hari Rabu sama hari Senin. Nah, Kamisnya minumnya berapa? 2 untuk Kamis dan Selasa. Kamis dan Selasa. Waktu yang ditentukannya hari Jumat minumnya? 1. Sesuai jadwal. Nah, itu maksud waktu yang ditentukan adalah sampai waktu yang ditentukan itu maksudnya itu. Berarti nanti hari Jumatnya minumnya 1 tablet, Sabtu minum 1 tablet. Oke. Nah, terus biasanya kapan baiknya minum pil KB? Pagi hari. Pagi. Bukan maksud aku 1 hari setelah haid, 5 hari setelah Hari haid, pertama haid.
Bagusnya adalah hari pertama Hari haid. pertama haid. Oke. Ya, mantap. Kak, mau tanya Kak. Boleh. Kalau misalnya, jadi kan kalau di PILKAB itu kan ada placebo-nya kan. Nah. Kalau pil 28. Nah, yang 7 itu diminumnya tuh pas lagi haidnya apa pas kapan sih? Bedanya 21. Pil 21 dan pil 28 itu hanya placebo. Jadi kalau misalnya pil 28 itu ada placebonya selama 7 hari itu, seminggu itu diminum aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya pil 21 itu nanti pas di 7 hari itu dia stop, nggak usah minum. Paham nggak maksudnya? Ya, Kak. Itu apa Jadi namanya? istirahat. Kalau yang gimana ya? Kalau placebo itu, misalnya nih, misalnya dia hari ini dia belum haid kan, tapi dia Hari ini udah belum pengen haid. minum pil KB. Nah, itu dia Belum berarti haid. minum, kan dia belum haid nih hari ini, tapi dia udah dapet pil KB kan. Maksudnya dia tuh berarti hari ini minum yang pilnya kan yang ada isinya kan. Iya. Nah, terus nanti misalnya 3 hari kemudian dia haidnya kan. Terus dia minum placebo gitu kan. Nggak usah minum aja, aktifnya nggak apa-apa. Minum terus, ngikutin waktunya. Ngikutin kan di situ ada harinya. Senin, Selasa, Rabu, minum sesuai harinya. Nah, nanti pas di waktu dia placebo, ya udah dia nggak usah minum. Maksudnya kalau misalnya dia 21, dia nggak usah, udah stop dulu 7 hari, stop dulu baru nanti masuk ke pil barunya lagi gitu. Oke, Kak, makasih. Kak mau tanya, kalau yang pil 21 pil yang 21 itu minumnya juga tetap hari pertama haid atau gimana, Kak? Pil 21 itu boleh, iya, diminumnya hari pertama haid bisa. 7 hari juga boleh, nggak apa-apa. Karena sebenarnya konsepnya sama, cuman bedanya ini aja. Kalau 28 kagak ada isinya, placebonya tapi dia tetap minum. Kalau misalnya 21, dia istirahat. Tuh. Halo? Gimana dengan? Oh. Jadi kalau haid itu, kalau yang pil 21 hari itu tetap minumnya waktu pertama haid ya, Kak ya? Tetap. Berarti nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi. Bagusnya hari pertama haid langsung minum. Kenapa? Karena kan gini, ini masuk ke mekanisme ya. Karena pada saat haid nih, itu kan dia mencegah gimana sih? Haid itu dia pada saat haid itu dia lagi mengalami masa suburnya. Nah, jadi dikasih pertama itu untuk mengganggu biar tidak terjadinya proses ovulasi. Gitu. Hari pertama haid, hari kelima. Nah, kalau misalnya hari ke-7 setelah haid itu dia harus pakai kontrasepsi non hormonal. Kayak gitu. Oke, Kak, makasih. Iya. Kalau misalnya progestin lupa minum pil KB gimana? Segera minum 1 pil, Kak. Ya, segera minum 1 pil. Atau selama berhubungan dia harus pakai kondom. Betul. Kalau progesteron kayak gitu ya. Kalau misalnya estrogen, dia kan masih boleh nih nggak pakai kondom. Nah, kalau misalnya progesteron, itu dia langsung segera minum. Terus kalau misalnya mau berhubungan, itu pakai
pil lagi. Apa namanya tadi? Kondom selama 3 hari. Nah, oke, lanjut. Udah jam berapa nih? Selesai. Oh, lanjut 74. 74, 72. Ada? Seorang ibu hamil datang ke dokter mengeluhkan demam, menggigil, otot badan terasa sakit, dan mual muntah. Setelah dilakukan hasil lab, pasien didiagnosis oleh dokter positif menderita malaria. Pasien mengaku kandungannya ini berusia 6 bulan. Obat apakah yang tepat diberikan oleh dokter dalam kasus tersebut? ACT tablet. Ya, ACT tablet. Kalau misalnya yang normal itu ACT tablet tambah Primaquine. Malaria itu nggak bisa si ibu hamil nggak bisa kontraindikasi sama Primaquine ya. Oke, jadi pakai ACT tablet aja. ACT tabletnya diminum berapa hari? ACT tabletnya diminum 3 hari. Tapi kalau Primaquine, kalau misalnya yang normal nih ya, bukan hamil ya. Kan kalau normal itu ACT tablet plus Primaquine. ACT-nya diminum selama 3 hari, Primaquine-nya itu diminum di hari pertama aja. Kalau dia Vivax diminumnya selama 14 hari. Kalau dia Falciparum diminumnya di hari pertama aja. 1 hari. Ya. 1 kali. Dah? Oke. Tadi DEC udah ya untuk filariasis. 73. Nah nih. Interaksi lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, Kak. Kolestramin menghambat absorpsi obat X. Iya, Kak. Soalnya dia kerjanya di pencernaan. Betul. Jawabannya adalah B ya. Kolestramin menghambat absorpsi obat X. Jadi diminumnya adalah yang paling lama waktunya. Gimana, Kak? Maksudnya paling lama? Gini, kan kolestramin itu punya interaksi sama obat lain. Jadi dia tuh bisa menghambat absorpsi dari si obat lain. Pokoknya berhubungannya karena dia kerjanya di pencernaan, berarti hubungannya sama absorpsi ya. Dia menghambat absorpsi sama obat lain. Berarti cara minumnya itu cari waktu yang paling lama dengan obat lain. Kayak gitu. Misal diminumnya 1 jam sebelum atau 4 jam sesudah bar. Bar itu golongannya si kolestramin kan? 1 jam sebelum minum. Berarti sebelum minum obat X, minumnya 1 jam. Minum itu. Nah, habis itu makan, terus minum obat X gitu. Nah, atau 4 jam sesudah mengkonsumsi si bar ini, kolestramin ini. Jadi udah minum digoxin misal, tunggu sampai 4 jam, baru minum obat lain. Kalau di situ ada 2 jam, ya udah pilih 2 jam. Pokoknya waktu yang paling lama. Oke, ini kan di sini
selama 2 jam setelah menggunakan obat X. Nah, kalau misalnya di sini ada nanti optionnya 4 jam setelah menggunakan obat X, nah pilih itu. Beri waktu yang paling lama. Oke, 74. Seorang pasien datang ke apotek di suatu rumah sakit, menebus resep yang diberikan dokter. Obat yang diresepkan terdiri dari ketoconazole tablet dan krim. Informasi apa yang diberikan? Diminum 2 kali sehari sebelum makan, ya, Kak? Ya, betul. Dalam keadaan perut kosong atau dalam suasana asam. Ketoconazole ya. Kalau misalnya bersama dengan susu tadi, contohnya gliseofulvin. Bersama dengan lemak juga sama gliseofulvin. Juga. Aduh, mana dah? Kok nggak bisa? Oke, 75. Seorang anak berusia 4 tahun diresepkan oleh dokter spesialis kulit, skabimid, krim. Apoteker melakukan pemberian informasi terkait obat tersebut. Bagaimana penggunaan obat tersebut? Digunakan seluruh tubuh, didiamkan selama 8 jam, kemudian mandi. Betul. Kata kuncinya adalah itu ya, digunakan seluruh tubuh. Skabimid itu nggak bisa cuma dipakai di area yang gatal. Jadi harus satu tube itu dipakainya tunggal. Jadi langsung dihabisin untuk seluruh tubuh, terus nanti diemin sampai 8 jam baru mandi. Biasanya dipakainya malam hari sebelum mau tidur. Jadi biar besok paginya pasiennya bisa langsung mandi. Oke, lanjut. 76. Seorang pasien usia 50 tahun mau melakukan medical check up ke suatu rumah sakit. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan hiperlipidemia. Hasil lab menunjukkan kadar kolesterol total pasien 250 mg per dl, LDL-nya 300, TG-nya 500, nilai HDL 30 mg per dl. Dokter obat untuk mengontrol hiperlipidemia yang diderita pasien. Obat apakah yang diberikan? Fenofibrozil. Fenofibrat enggak, Kak? Fenofibrat. Karena TG-nya lebih dari 400. Oke. Di sini ada pakainya adalah fibrat. Iya. Oke. Kasusnya adalah pakainya fibrat karena TG-nya itu adalah lebih dari 500. Masalahnya di sini ada gemfibrozil dan ada fenofibrat. Berarti pakainya yang mana? Fenofibrat. Fenofibrat atau gemfibrozil? Kok nggak pakai gemfibrozil? Karena gemfibrozil itu punya efek samping yang lebih tinggi daripada fenofibrat. Jadi kita bisa pakainya fenofibrat dulu. Efek sampingnya 15 kali lebih tinggi tuh. Ada yang aman, pakai yang aman. Kak, mau tanya dong. Kan maksudnya tuh sering banyak ini ya, pasti debat lah sama teman atau gitu. Itu tuh TG-nya itu lebih dari 400 atau 500, Kak. Ada yang lebih dari 600 dia baru pakai fibrat. Terus kalau dia yang 500, yang 400 dia cuma pakai yang statin gitu. Gini, itu yang mana sih, Kak? Kalau aku ngelihatnya, kalau misalnya pasiennya udah TG-nya lebih dari 500, oke. Di sini aku ngambil dari tata laksana apa nih namanya ya? Tapi dia walaupun tata laksana dislipidemia, nanti aku kirimin ya, aku screenshot. Jadi aku ngambil dari situ, di situ bilang kalau konsentrasinya TG-nya itu lebih dari 500, oke. Nah, itu langsung pakai TG, nggak usah ngelihat nilai LDL. Jadi nggak usah pakai statin kayak gitu, udah nggak bisa. Langsung pakai TG. Kenapa? Karena itu dia bisa menyebabkan pankreatitis akut. Jadi setelah dia kalau dia udah lebih dari 500, udah langsung tembak si TG. Tapi kalau yang 400 itu kita lihat lagi LDL-nya besar apa enggak. Kalau misalnya LDL-nya 200,
TG-nya 400, ya udah kita pakainya apa? Fibrat. Karena lebih tinggi TG. Ya kan? Karena kalau misalnya statin, oke, statin dia bisa menurunkan TG, tapi menurunkannya cuma sampai 30% aja. Tuh. Jadi kalau masih 400, kita masih lihat lagi nih perbandingan sama LDL-nya. Kalau misalnya LDL-nya 250. Terus TG-nya 300. Nah, itu kita bisa pakai statin. Oke. Oke, jadi maksudnya tuh batas TG dia pakai fibrat itu berarti dari 500, bukan dari 400 ya, Kak? Enggak, 500. Nah. Dia udah lebih dari 500 TG langsung. Tapi Kalau kalau dia di bawah 500 berarti masih pakai statin. Dilihat lagi LDL. Oh, bandingin dengan LDL-nya. Kalau LDL-nya 150, nggak mungkin kita pakai statin. Karena dia lebih dominan ke TG-nya. Kayak gitu. Paham, teman-teman? Ya, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kalau ibu hamil, kasihnya apa? TG-nya lebih tinggi. Kasihnya? Minyak ikan bukan, Kak? Niacin atau HDL. Intinya kalau misalnya ibu hamil yang benar-benar nggak bisa itu statin, karena statin itu kategori X. Dah. Kalau fibrat itu dia kategori D. Kalau emang niacin sama omega 3-nya masih nggak bisa, niacin sama omega 3-nya nggak bisa, itu masih boleh pakai fibrat karena kategorinya D dan harus dimonitoring sama dokter. Oke? Yang statin yang benar-benar nggak bisa ya, Kak? Statin benar-benar nggak bisa karena dia kategorinya X. Ya. Nah, coba nih 77. 77 masih berhubungan sama LDL. Apa? Kolesterol maksudnya. Ada yang mau baca? Kak, berapakah target nilai kolesterol LDL? Nih, pasiennya wanita, dia dikasih obat, penggunaan obatnya ada kaptropil, metformin, fenofibrat. Nah, setelah dilakukan PIO, pasien itu punya riwayat sakit jantung koroner, diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu. Berapakah target nilai kolesterol LDL? 60. Statistiknya di mana? Di kaptropil sama metformin. Oke. Pokoknya kalau kayak gini, ketemu kuncinya sakit jantung, PJK, terus ACS, kayak gitu, pokoknya yang berhubungan sama jantung-jantung. Dah, itu tuh dia resiko sangat tinggi, LDL-nya harus kurang dari 70. Berarti cari di sini yang kurang dari 70 mana? 60. Kurang dari 70 ya, kurang dari 70. Tapi kalau biasa aja, kalau nggak ada riwayat jantung, cuman riwayat diabetes aja gitu, nah itu harus kurang dari 160. 100. Kurang dari 100. Oke? Dah. Tuh. Kak, mau tanya dong. Kan pernah ada soal tuh yang itu TG-nya tuh 300 ya. Dokter itu memberikan simvastatin dengan kombinasi. Nah, kombinasi yang tepat tuh apa? 300 nih, apanya TG-nya? TG-nya. Oke. 300. LDL-nya berapa? Dokter tuh lupa. Pokok itu terapinya ya statin. Terus kombinasinya pakai apa? Statin itu bagus dikombinasi sama si ezetimibe. Ezetimibe tuh golongan apa dah? Inhibitor absorpsi kolesterol. Ezetimibe itu golongan si kolesterol sederhana. Ya, itu paling bagus dikombinasi sama itu. Itu kalau misalnya dikombinasi sama fibrat,
dia efek sampingnya lebih besar. Meningkatkan Meskipun TG-nya di situ tinggi ya, meskipun TG-nya di situ tinggi, kita nggak bisa langsung kombinasi sama fibrat. Karena kita lihat efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Rhabdomyolysis. Atau miopati. Nah, jadi kombinasinya ada sama si ezetimibe. Kan statin bisa menurunkan 30%. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya 30% itu ya bisa dia kurang berapa? 250-an ya? Ya kan? Kalau normalnya berarti normal TG berapa? Normal TG kurang dari 150 kan? Kurang Ya, dari betul. 150. Ya, betul. Berarti bisa pakai statin. Statin sama ezetimibe maksudnya. Oke. Oke. Kalau misalnya sama ezetimibe nggak bisa, nah bisa digabung sama BAR atau sama inhibitor PC5K9. Ya, Cuma ya Kak? Cuma apa Zumab? Zumab. PCX itu obatnya. Alirocumab. Ya, Zumab. Ya, betul. Perdenski. Oke. Ini 6 menit lagi mau lanjut atau gimana? Lanjut. Jam 10. Lanjut, Kak. Lanjut ya sampai 6 menit lagi. 80 deh, sampai 80 ya. Nih. 78. 78 aku baca aja nggak apa-apa. Obat apakah yang dapat memperparah terjadinya perburukan pasien tersebut? Dia pasiennya 50 tahun, mengalami hipotiroid, osteoporosis sejak 4 tahun yang lalu. Ibu tersebut mengalami perburukan hari akhir ini dan telah 3 bulan mengidap RA. Oke, obat apa yang memperparah perburukan pasien tersebut? A. Levotiroxin. Iya, betul. Levotiroxin ya. Dia karena menyebabkan osteoporosis. 79. Wanita datang ke rumah sakit, keluhan sesak dada, terasa sakit. Pasien mengakui riwayat asma persisten sedang. Dokter meresepkan Cromolyn NA. Bagaimana mekanismenya? Nah, Stabilisator sel mas. Ya, stabilisator sel mas. Antagonis reseptor leukotrien. Tadi contohnya Zafirukas, terus antagonis reseptor interleukin. Apa itu? Interleukin? RA nggak sih, Kak? Interleukin. Apa? Obat RA. Interleukin. Ya. Anankira. Anankira. Oke. Stabilisator sel mas fosfodiesterase. Ini fosfodiesterase. Aminofilin teofilin. Betul. Agonis adrenergic. Berarti SABA ya. Agonis adrenergic SABA. Oke. 80. DM kedua. DM. Ginjal. Ginjal. DR-nya 21. Kalau ada yang tidak boleh diberikan adalah metformin. Ya, betul, metformin. Karena dilihat dari GFR-nya juga dia udah 21 ya, kurang dari 30. Udah, ini kan masih ada 20 soal lagi ya. Nggak mungkin kita malam ini. Teman-teman ada waktunya kapan untuk bahas klinis lagi? Besok boleh, Kak. Besok tuh hari apa? Oh, hari Rabu. Aku
Aku nggak bisa. Kalau Sabtu, teman-teman bisa nggak? Sabtu malam kan, Kak? Betul. Kayaknya nggak bisa deh, Kak, Sabtu malam. Jumat. Jumat nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Iya. Jumat nggak bisa. Ikut aja deh, Kak. Aku Rabu Kamis nggak bisa. Ya udah. Tekno kalian kapan tekno? Udah belum? Belum, baru sekali. Sama Kak siapa? Sama Kak Vika ya? Iya, Kak. Tekno. Kapan ya? Terus kalian tekno lagi kapan? Belum tahu. Belum tahu. Udah deh, aku ini kabar dari tekno dulu, takutnya bentrok sama tekno ya. Kalau misalnya emang tekno nggak bisa masuk, nanti aku masuk. Oke. Udah malam ya teman-teman, udah jam 10. Aku rasa sampai sini dulu ya, sampai soal 80. Next, nanti kita lanjutin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nanya soal, langsung aja di grup, nggak apa-apa. Kalau klinis, nanti ada Nafa, ada aku yang bisa bantu jawab. Kalau misal tekno, nanti ada mentor Kavika dan mentor tekno yang lainnya. Jadi nggak usah malu-malu aja, langsung ngomong aja di grup. Kirimin soal-soal gitu. Oke? Baik, Kak. Makasih, Kak. Ya, makasih ya teman-teman untuk waktunya malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti teman-teman dimudahin untuk UK-nya. Amin. Amin. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.